SMP apa depannya Pak Safi'i. Saya ketemu di situ, saya mengajar di situ, kok Safi'i ada bakat, Soleh ada bakat, kemudian kami tarik ke sini, kami berikan pendidikan secara gratis kalau nggak salah itu. Terus lambat tahun murid saya itu banyak, terus saya mikir, terus kalau dia itu nanti bisa melukis tuh buat apa lah itu, akhirnya larinya ke ekonomi kan, karena ekonomi sebagai tulang punggung gitu ya. Setelah itu banyak murid yang pandai-pandai, termasuk ada Soleh itu pintar sekali ya, itu Soleh Suruh itu ya, Soleh siapa itu namanya saya lupa itu. Akhirnya saya jadikan pekerja sini, tak suruh melukis, nanti yang tak bayari, saya berusaha menjadi patron itu lah, jadi patronnya. Terus berkembang, terus akhirnya banyak yang melamar ke sini, banyak yang melamar ke sini untuk menjadi pekerja seni. Dan kemudian saya perhatikan sekali itu, terus akhirnya saya punya gagasan untuk memproduksi alat dan bahan, karena saya sudah biasa keluar masuk ke sekolahan, terus bisa berkomunikasi dengan pendidik di sekolah, baik di SMP, SMA dan sebagainya. Itu akhirnya kan saya memproduksi alat namanya pastel kering itu, yang pastel kapur itu ya, sampai booming sekarang di seluruh Indonesia aja ada yang pakai seperti itu. Nah, akhirnya kan mereka yang sudah pandai menggambar hanya menjaga kayak lukisan, ya, hasilnya kan kurang bagus ya. Kadang yang pesan tidak ada, kadang tidak membeli. Akhirnya kan yang ingin rutin ada penghasilan sebagai fondasi hidup, mereka tak suruh datang ke sekolahan untuk memberikan demonstrasi. Jadi unjuk kebolehan tentang bagaimana menggambar itu cepat. Akhirnya kan banyak yang tertarik dengan finger painting. Nah, disitulah mereka lebih menguntungkan, bahkan keuntungan mereka di luar dugaan dengan marketing alat lukis pastel kering. Bahkan sampai sekarang keuntungan dari produk pastel kering itu bisa lebih dari 200%. Maka anggota-anggota kami secara tidak langsung tidak kami share kemana-mana, tidak kami promosikan, hanya kedok tular. Itu anggota kami saya juga banyak sekali kan. Karena mereka bisa hidup, bisa beli rumah, bisa menikah, bisa beli mobil dan sebagainya. Itu gara-gara dari marketing. Ya. Produksinya di mana, Pak? Produksinya di sini juga, di Sanggar ini. Nah, kemudian saya mempekerjakan masyarakat. Bahkan dulu saya punya tahun 2000 berapa itu ya? Ya mungkin 2000-an sekitar itu ya. Untuk pekerjanya pastel saja lebih dari 100 orang. Ada yang merongoti, ada yang meramu, ada yang grindir, semuanya manual. Kenapa? Saya tidak pakai mesin. Kalau pakai mesin yang untung nanti saya sendiri, saya juga ingin berbagi sama mereka. Tidak menyerap tenaga kerja. Nanti mereka biar bisa hidup saya gitu. Nah, akhirnya kan berjalan sampai sekarang. Cuma kendala sekarang kan musim corona ini, setelah libur kita berhenti total, langsung macet. Pastel kering itu ya kayak oil pastel itu berarti ya, Pak? Pastel kering itu yang kering tanpa air. Iya, berarti bentuk fisiknya ya, kayak pastel oil itu. Iya, seperti pastel oil, tapi yang tidak mengandung minyak, tidak mengandung malam gitu. Jadi netral gitu. Tapi begitu digores hasilnya kayak cat minyak. Ya, enggak, kering, seperti kapur, seperti pulas, ya, seperti pulas. Ya, tapi endurance-nya itu, daya tahannya kayak ya, cat minyak atau ya beda. Tapi asal penggosannya lebih kuat itu lebih bagus, dan bagi anak-anak pemula pelukis itu untuk membuat gradasi kan lebih mudah daripada cat air atau cat minyak. Itu praktis banget itu. Itu dengan materi bahan kanvas bisa? Bisa. Kanvas bisa, kertas bisa, triplek bisa. Kanvas agak boros karena kasar gitu. Iya, menggoresnya banyak sih. Nah, untuk pengamannya kalau di kanvas nanti kita pakai clear, disemprot clear atau pilok yang netral zaman dulu gitu. Kalau nggak gitu dulu pakai putih telur yang kita ambil kuningnya untuk disemprotkan, itu putih telurnya untuk pengikat pewarna itu. Nah, kemudian saya menemukan teknik bagaimana, karena saya di sekolah sudah sambil penelitian itu ya. Setelah mengajarkan, membimbing mereka itu, terus bagaimana supaya anak itu bisa dengan teknik sederhana, mungkin kok susah. Saya menemukan teknik menggambar dengan sistem pola. Misalnya kita akan menggambar jeruk, kita buat lingkaran dari kertas, kita lobangi, kita gosok, langsung kita bentuk gradasi itu. Banget. Ingin menggambar gunung, ya langsung kita bentuk pola dengan kertas, gunting, bentuk gunung, langsung kita gores itu akan bentuk gunung. Jadi mereka akan cepat belajar dan menghasilkan satu karya gitu loh. Jadi anak-anak tertarik. Bahkan sampai sekarang itu dari Aceh sampai dengan Papua itu sekolah sudah banyak menggunakan. Cukup bagus sekali. Menarik. Ini ngobrolnya terlalu
ada lompatan Pak. Jadi Iya, iya. masa kecil bapaknya Pak Budi suka membeli lukisan, terus tiba-tiba cerita tentang produksi yang sekarang ini. Iya, iya. Nah perjalanannya kan tuh diceritakan. Oh, berarti. Kapan mendirikannya pertama kali kok? Terus Oh iya, Apa tahun ya? 87 tadi berdirinya itu. ini 87 ya. Iya, Waktu itu kami sudah. seusia berapa Pak Budi waktu itu? Saya lulus SMA, itu saya tahun 86 85 itu. 85 86 itu ya. Saya mendirikan 88. Lanjut. Setelah lulus SMA itu kan senang lukisan. Ya. Terus lanjut sekolah formalnya tentang kesenian. Formalnya kami ya, nebeng teman-teman sama pelukis-pelukis mana itu kayak keliling ya. Karena dulu dina orang ya. Masyarakat Tenganan itu gini. Nah dari tukang lukisnya anak bojone pakane opo gitu. Wah, Ya. jadi saya sering kemana-mana pakai. Hobi saya kan dulu musik ya Pak, gitar. Dan saya bisa buat gitar sendiri. Bahkan saya juga ngamen dari Jakarta sampai Bali juga pernah ya. Oh iya. Dan mencetak lagu sendiri itu. Lah, Nah, iya. belum tahu krungu iki sing iki. Nah, iki. Cipta lagu sendiri. Nah, kemudian pada waktu itu kenapa saya suka musik? Pada waktu itu saya masih muda kan, itu saya jatuh cinta sama istri saya, terus saya ciptakan lagu. Nah, dan dulu kan hobinya bahasa Inggris ya. Wah, iki. Saya Inggriskan juga lagunya. Caranya itu ya, the sky is black sweet, the smile increase sweet, the sweet girl, apa itu sweet girl, I find and love, I always worship to you. Misalnya gitu. Seperti itu tempat kami saya Bali. Nah, saya pernah gitar jarang melukis itu. Terus gambar-gambar itu di malai masyarakat itu. Saya melukis di dinding, di tembok papan itu ya. Saya bikin. Nah dari tukang lukis itu anak bojone pakane opo. Kan dulu kan kehidupan saya masih miskin itu ya. Belum akhirnya ya belum saya juga masih belum kaya juga. Tapi terus makanya anak rumah digambari buta, gambari orang-orang. Karena belum rezeki. Mulai kan tidak berani masuk, punya rezeki katanya gitu. Wah, saya kaget, saya terus pusing gitu ya. Ah mosok, saya mulai berusaha, saya wujudkan. Bagaimana supaya nanti dengan berkesenian itu bisa hidup. Maka di situ muncul ada visi dan misi. Nah, itu ada, sekarang masih tertulis misinya, tertulis ya tahun 87 itu masih Itu sejak 87 Pak, visi misinya. Ya, saya punya misi itu harus terwujud. Dan masih anu Pak. Visi misi yang ditulis tahun 87 masih aktual. Iya, sampai sekarang. Nah, Artinya itu masih relevan dengan masa sekarang ini. masih juga. Apa Pak kira-kira? Di antaranya saya mengembangkan ilmu kesenian lewat jalur pendidikan, memasyarakatkan kesenian di berbagai kalangan masyarakat, menciptakan lapangan kerja atau mengentaskan kemiskinan. Intinya banyak mereka penganggur-penganggur yang tidak berbakat seni itu bisa masuk ke sini. Iya. Ada teman saya Pak Sultoni satpam itu. Ya, yang Nah, akhirnya tertarik sini apa? Ada teknik. SHT itu tuh. Ya. Itu punya teknik. Bahkan masyarakat Tenganan hampir 75% masuk ke sini. Kenapa? Saya punya teknik baru. Mereka setiap orang bisa. Nah, kapan Mas Bram nanti bisa menggunakan teknik saya pola itu, dengan finger painting gitu. Nah, ini sekolah-sekolah hampir satu kabupaten Semarang sudah. Finger painting itu banyak dengan pastel kering itu. Iya, finger painting bukan dari cat. Kalau sekarang kan dari cat itu ya. Kira-kira bisa diceritakan Pak, finger painting itu kayak apa? Finger painting karena Finger painting, finger ya. itu kan jari tangan ya. Ya. Painting lukisan dengan jari tangan. Nanti tekniknya dengan jari tangan dan sistem gosok semuanya dengan jari. Dengan jari tangan. Nek bahasa akademiknya dusel. Ya, mendusel. Mendusel, ya. Maka di situ ada alatnya dusel dan terbuat dari Oke. kertas koran. Dari Iya, kertas koran limbah dusel. koran itu saya gulung menjadi dusel untuk penggosoknya. Ya, teman saya sekolah dulu kan dusel. Ada dusel, ya, dusel. Ya kira-kira gitu, dengan Ya, teknik ya. dusel. Ya, ada teknik dusel. Bahkan pada waktu saya sering menyebarkan lewat kesenian, mungkin setiap ada pasar malam, ada keramaian, mungkin saya sering di situ demonstrasi melukis. Yang melihatnya masyarakat seperti orang jualan apa gitu ya. Iya. Berarti pengunjungnya banyak. Termasuk Pak Tek itu juga tertarik sama saya pada waktu saya demonstrasi melukis itu. Tahun 8 berapa itu pernah juga itu. Nah, kenalnya Pak Tek saya lama sekali itu. Pernah menggunakan produk-produk saya itu. Pak Tek juga sering Ya memang karena sudah sangat lama nek menurut saya ya. 87 ya teman-teman yang saya terus Kalau aku sampai lulus SD. iya di bawah saya apalagi. Iya. Saya masih SD Pak, baru masuk SD 85 itu. Nah, makanya saya sudah pengalaman di bidang itu. Terus akhirnya saya wujudkan impian saya. Saya biar tidak seperti omongan masyarakat. Anak istri mau makan apa, hidup dengan apa. Akhirnya saya melalang buana berkarya seni saya laku saya jual, apa selera masyarakat tak turuti. Pada waktu itu dari lukisan kuda,
Terus udah saya kejar lukisan koi dan sebagainya itu ya. Itu saya produksi dengan teman-teman itu. Nah, produksi terus akhirnya kan saya punya penjual marketing sendiri. Saya sebarkan mereka-mereka yang nganggur, saya tarik jadi marketing mau nggak, ada yang keliling, ada yang lewat ke sekolah, ada door to door dan lain sebagainya, ada yang buka di pinggir jalan. Dulu kan di tengah juga ada juga ya pinggir jalan itu Pak, kalau pernah melihat. Nah, itu mungkin saya juga mangkal di Palagan Ambarawa, kadang mungkin di Ungaran, di Alun ini, mungkin di Pengapus itu juga ya kemanapun. Sekaten saya ke Demak, ke Jogja, ya ke Solo, mesti gitu. Saya keliling terus. Saya waktu masih kuliah itu sering sekatenan. Di mana? Di Jogja. Solo, Oh, Solo, Jogja. Jogja. Oh iya. Ada sekatenan dulu kan zaman mahasiswa kan banyak teman Pak di Jogja, Iya. di Solo itu. Nah, pada saat itu saya di Jogja itu ada suatu peristiwa ya. Jadi menggelar saya di depan keraton, ada pohon beringin itu di trotoar itu kan biasa untuk kaki lima kan itu ya. Nah, kaki lima itu begitu saya demonstrasi, para pedagang-pedagang itu kacau karena banyak yang melihat saya demonstrasi melukisnya. Nah, akhirnya kan bahkan saya pernah mau dibawakan parang oleh penjual kaki lima karena apa? Dagangannya sepi, mereka ke tempat saya semua. Seperti orang jualan apa itu? Obralan itu loh. Kemarin saya bertanya gini. Gambar kan saya cepat menarik sekali. Terus saya tawarkan produk-produk saya itu. Kemudian, setelah ramai, nah teman-teman kalau ke sekolah itu ya sekarang kami berikan bimbingan dulu. Ini tekniknya. Belajar menggambar itu nggak usah lama-lama. Sekarang belajar, besok punya ilmu langsung masuk sekolah. Masuk bisa. Belajar nggak usah lama-lama. Paling lama 1 minggu udah cukup. Bisa sendiri mereka karena ada teknik dengan teknik mudah, teknik paling mudah ya, karena untuk anak-anak untuk menjalankan tugas pelajaran sekolah misalnya membuat kotak, ember atau buku itu ada tekniknya. Saya punya alat seperti ini. Kondisinya dari normal perbandingannya. Ini selama corona COVID-19 ini biasa mati total itu ya. Saya dan teman-teman tidak bisa bekerja karena pasarannya semuanya ke sekolah. Iya, sekolah Lukisan libur semua. Sekolah karena lukisan juga ke sekolah, guru-guru ke kantor-kantor ya. Anak lukis ke sekolah semua. Mungkin ini banyak kanvas semua lomba kaligrafi atau mapsi gagal semua, nggak jadi kan numpuk barang semua itu. Iya. Produk pastel juga numpuk. Akhirnya kan ya Karena sekolah bangsa. sekolah sekolah semua karena kami menganggap sekolah adalah suatu pasar yang sangat hebat. Iya. Karena di samping itu kita menyebarkan ilmu pendidikan di sekolah, kita bisa kerjasama dengan dinas pendidikan atau kepala sekolah atau guru-guru sendiri Pak. Nah itu mungkin ada kerjasama di samping alat itu hanya sarana. Gitu. Karena waktu itu ya menganggapnya sekolah itu pasar yang hebat. Pasar yang hebat. Kesalahannya menurut saya tidak mencoba pemasaran yang lain Pak. Sekarang ini kan musimnya online, nggak Iya. sekolah. Ya ini akibatnya jadi ketika sekolah libur mati total. Harusnya Betul. seharusnya Kontennya. iya bisa nggak mati total. Nah sesuai dengan beliau secara internasional maupun nasional itu yang gembur-gembur kan sekarang era industri digital 5.0 itu semuanya online. Iya. Bahkan saya melakukan bantuan LKK kemarin dari beras sembako dan itu saya berubah 90 derajat. Kami langsung ke warung makan, cek online kan. Ternyata Simpati. alhamdulillah booming. Nah, kita mulai bisa hidup sekarang bertahan hidup. Ya coba Pak. Simpati aku. Murid-muridnya Pak Buko mungkin banyak yang muda. Itu bagaimana caranya Simpati. mereka coba disuruh belajar untuk pemasaran online mungkin Oh iya. gitu. Tapi jangan nasi gorengnya karena kalau dikirim ke Jawa Timur pasti ya Berkaitan kan, dengan seni rupanya iya ya. ke keseniannya ini pastel keringnya itu kanvasnya mungkin lagi banyak yang dia lagi booming memang semuanya bisnis urusan pemasaran sekarang online. Betul. Mungkin itu bisa ditempuh. Dan selama ini mungkin Pak Udin masih menganggap sekolah pasar yang hebat. Hebat ya. Ternyata Ternyata ya ini kan kondisi yang belum pernah kita bayangkan. Kondisi pandemi ini itu nggak melanda Pak Budi Tok itu seluruh dunia kena imbasnya.
Ono deh, dia tekan corona. Dan kebetulan ini, mana ada teman dari Ambarawa, Hmm. itu dulu juga mantan marketing sini kan, udah berapa puluh tahun di sini. Akhirnya masa pandemi itu dia kena dampak mungkin. Akhirnya datang ke sini, bagaimana untuk mengajarkan para lukis ke online. Nah kemarin ada orang Ambarawa asli datang ke sini. Saya Pak pernah belajar di sini Pak, cerita. Akhirnya dia mulai belajar batik lukis yang akan di online kan, sifatnya video-video nanti. Ya untuk produksi sih kayaknya mengalami Kemacetan macet. Tapi kan saya dengar ceritanya tadi Pak Budi masih terima banyak pesanan ya. oh iya, Syukur lah. Cuma Iya. nggak kayak kemarin Akhir-akhir waktu- ini, ya. waktu pastel keringnya masih bisa dipasarkan. tapi ya mulai pandemi sampai dengan lebaran itu agak total itu kemarin ya. Jadi kita nggak ada pesan-pesanan kan, sudah pusing kan kita. Tapi alhamdulillah habis lebaran kita mulai pesan lagi, ada teman-teman, bahkan kemarin ada dosen saya di si Profesor Darsono itu juga datang malah membeli lukisan saya. Wah, sama dosen UNS, sama dosen mana itu di sini. Wah, kok malah jual lukisan. Alhamdulillah. Alhamdulillah kira hitung berapa, 5 atau berapa. Iya. Lumayan itu. Betul lah. Pernah ada pesanan lagi dari Palembang itu ya, anak buahnya Syekh Puji mungkin ya, yang jual kuningan. Jualan Itu. kuningan di Palembang. Ya, di Palembang itu pesan-pesan perjamuan, gambar-gambar Nasrani. Ya. Sudah orang bedono. Mudah-mudahan pandeminya cepat berlalu. Kita besok kita main di sini lagi wis Pak Budi wis produksi Ada lagi. kembali lagi normal ya. Iya. Amin. Aduh, alhamdulillah, terima kasih sekali. Iya. Kira-kira itu dulu ya ngobrolnya siang hari ini. Besok kita akan ngobrol lagi nek